Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal printer. Printer yang khusus buat cetak foto. Ya, kalau teman-teman sebelumnya mungkin tahu kalau si Epson, yaitu tipe Epson L805, ini adalah printer yang khusus buat fotografi, yang memang mau hasil cetak fotonya itu jauh lebih bagus daripada printer inktank yang biasa, ya. Karena kelebihannya adalah si Epson L805 ini menggunakan 6 warna, ya, 6 warna. Nah, dulu itu nggak ada merek lain yang atau printer inktank atau printer inkjet yang tintanya sampai dengan 6 warna selain si Epson L805 atau sebelumnya L800. Tapi sejak 2021 itu si Canon sudah mengeluarkan produknya sama, inktank, ya. Teman-teman bisa lihat ini tangki tintanya. Yang di sebelah kanan ini ada 4 warna, ya. Dan yang di sebelah kiri ini ada 2 warna. Artinya ini juga sama, si Canon G570 atau G570 ini printer inktank original asli dari Canon yang menggunakan sistem 6 warna. Dan juga printer ini memang ditujukan buat cetak foto. Jadi memang ini si Canon G570 ini adalah kompetisi atau lawannya si Epson L805. Jadi kedua produk ini setara, ya. Kalau ditanya ada merek lain, misalnya HP atau Brother, nggak ada. Jadi yang punya printer inktank dengan 6 warna, saat ini cuma si Epson L805 dan si Canon G570. Ya, printer ini memang ditujukan buat printer yang memang khusus cetak fotografi. Nah, sekarang kita coba lihat apa aja perbedaannya. Kalau saya jelasin di sini adalah biasanya yang saya jelasin adalah fitur, ya. Fitur itu artinya si printernya ini bisa ngapain aja. Kalau spesifikasi nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya. Ini ada websitenya si Epson L805, ya, foto inktank printer, dan juga ada websitenya si Canon G570. Di sini teman-teman bisa lihat lagi, explore sendiri lebih detail, ya. Tapi yang saya bahas adalah fiturnya. Jadi teman-teman biar gampang, supaya kita kalau ngebandingin printer tuh yang fiturnya aja yang sama dulu, supaya sama-sama setara, baru nanti mau ngecek lagi speknya silakan. Oke, jadi si Canon G570 dan si Epson L805. Nah, fiturnya ini sama, ya, print, dan juga dia sudah borderless A4. Dan yang pasti inktank system. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau si Epson itu tintanya 6 warna, tapi dia warna dasarnya cyan, magenta, yellow, dan black ditambah dengan light cyan dan light magenta atau biru muda, dan juga ini sebenarnya cyan bukan biru, ya. Cyan itu memang biru muda, tapi light cyan ini berarti dia lebih muda lagi, dan juga si magenta ini seperti pink, warnanya nggak merah, tapi dia tambahannya light magenta. Jadi 6 warnanya Epson itu ada light cyan tambahannya dan light magenta. Nah, sedangkan si Canon ini warna dasarnya tetap sama, cyan, magenta, yellow, dan black. Tapi dia tambahannya itu ada tinta merah, yaitu red, dan juga tinta warna abu-abu atau grey, ya. Jadi masing-masing pabrikan itu punya karakter warna yang berbeda. Jadi campurannya itu ada yang si Canon lebih pakai warna merah dan grey, tapi kalau si Epson light cyan dan light magenta. Nah, si Epson sendiri yang seri L805 ini produk udah lama banget, ya. Kalau sebelumnya L800 itu juga sama, dia komposisi tintanya juga sama, 6 warna dengan light cyan dan light magenta, jadi nggak ada perubahan. Nah, untuk si Epson itu memang dia ada tray, paper tray, tempat atau tray untuk kita bisa cetak CD atau DVD. Ya, jadi kita tinggal masukin DVD atau CD-nya, nanti ada tray-nya, jadi bisa ngeprint di atas CD atau DVD. Tapi kayaknya sekarang saat ini udah jarang banget orang pakai atau nonton DVD atau CD, ya. Tapi memang karena ini printer model lama, jadi bawaan tray CD-nya itu masih tetap ada di tipe L805 ini. Untuk si Canon G570 ini nggak ada, jadi dia cetaknya paper tray-nya seperti biasa, ukuran A4 aja. Nggak ada baki atau tempat untuk CD atau DVD. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk garansi, si Epson memberikan garansi 1 tahun atau 3.000 cetak. Kalau si Canon kasih garansi itu 2 tahun atau 30.000 cetak, ya. Konektivitasnya sama, USB dan juga bisa wireless.
Nah, untuk paper tray Epson itu 120 lembar, Canon 100 lembar. Untuk paper tray tempat kita taruh kertas. Nah, kita lihat di sini paper tray-nya itu si Epson kasih 120 lembar, tapi itu untuk ukuran A4 HVS 75 gram, baru bisa muat 120. Kalau kita isi foto paper itu cuma muat sekitar 20 lembar ya. Sama si Canon juga paper tray-nya di sini kita coba lihat tray-nya. Ini dia bisa muat sampai dengan 100 halaman tapi ukuran 65 gram kertasnya ya. Kalau kita isi dengan foto paper yang glossy itu kurang lebih dia sekitar 30 lembar ya. Jadi teman-teman jangan salah persepsi karena perhitungan standar paper tray itu selalu berhitung dari ukuran kertas A4 atau HVS yang 70 gram. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Harga, oke? Kalau tadi spesifikasi, bukan spesifikasi tapi fitur, itu tadi saya udah jelasin secara singkat, itu sama ya. Jadi ini produknya setara, tinggal nanti teman-teman kalau mau ngeliat print speednya silakan di-explore di masing-masing punya website. Tapi kalau saya boleh kasih tahu, kalau namanya kita cetak foto, itu kita mau pasti hasil cetak fotonya bagus, smooth layarnya, hasil cetaknya tuh bener-bener bagus, ya smooth, licin, kinclong, dan warnanya sangat-sangat detail dan kontras. Jadi kalau ngarepin print speed mau ngebut itu nggak bisa di printer foto, ya apalagi kalau kita cetak foto. Jadi kalau namanya print speed ya ngikutin aja standar bawaannya dari si printer. Biasanya memang dia agak pelan, tapi memang kualitas nomor 1 ya. Oke, nah terus sekarang kita bicara soal harga ya. Epson L805 ini saya cek update tanggal 4 Januari 2022 di marketplace itu si Epson L805 sekitar 4 jutaan ya, 3,9, 4 jutaan, 4,1, ini kurang lebih sekitar 4 jutaan. Nah kalau si Canon G570 ini kurang lebih harganya di 3,5 jutaan ya, 3,5 untuk si Canon, Epson di 4 jutaan. Epson tuh selalu lebih mahal, jadi memang dari dulu dia punya pricing tuh selalu lebih mahal, padahal sebenarnya sudah ada kompetitornya nih si Canon G570, harusnya dia bisa turunin harga atau saya nggak ngerti strateginya apa, memang selalu harganya selalu di atas seperti ini, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti kita sudah punya alternatif printer ink tank 6 warna, itu ada juga di Canon G570 ya. Nah terus udah gitu tipe tintanya apa? Nah, si Canon ini pakai tipe tinta GI73 Black. Ini semua tintanya jenisnya dye ya. Dye. Jadi nggak ada yang namanya tinta pigmen karena ini memang printer buat cetak foto ya. Jadi mereka menggunakan tinta dye, semua warnanya tintanya jenis dye. Si Canon tipenya GI73 Black. Yang warnanya GI73 Cyan, Magenta, Yellow. Ya, nanti ada tambahannya lagi yang red dan grey, tipenya juga sama. Nah, untuk blacknya Canon mengklaim itu dia bisa cetak sampai dengan 3.700 halaman. Dokumen teks hitam ya, bukan cetak gambar, bukan cetak foto. Jadi perhitungan selalu page yield atau kapasitas cetak dari satu buat botol tinta itu dia bisa cetak sampai dengan berapa ribu halaman, itu berdasarkan 5% coverage. Draft text printing ya. Dengan continuous mode printing, ISO-nya 24711 dan 24712. Nah, untuk tinta warnanya Canon mengklaim sampai dengan 8.000 halaman. Harga tintanya per botol itu 195.000 ya, per warna per botol. Nah, kalau si Epson ini pakai tinta Epson 664 ya, tinta Epson 673, Epson 673 yang black dan juga yang color sama ya, Epson 673 ini yang blacknya dia klaim sampai dengan 3.000 halaman. Untuk yang color CMY plus light cyan plus light magenta itu sampai dengan 5.400 halaman. Harga tintanya sekitar 135.000 per botol per warna ya. Nah, ini aja yang saya bisa sharing. Jadi kalau teman-teman bilang bagaimana hasil cetaknya, warnanya lebih bagus yang mana?
nggak bisa bilang merek A lebih bagus dari merek B karena masing-masing punya karakter warna. Ya, di sini coba saya kasih lihat. Ini contoh si Canon Pixma G670 ya. G670 ini adalah printer yang sama seperti G570, tapi ini dia bisa print scan copy. Jadi kita kasih sekilas apa sih yang ditambahin sama Canon itu tinta merah ini dan juga si grey ini ya. Jadi si Canon punya karakter warna yang berbeda. Jadi dia bilang kalau si Canon teknologinya pakai tinta merah dan tinta abu-abu tambahannya. Nah, jadi kalau dia bilang kalau kita cetak gambar foto seperti ini dengan tinta warna 4 warna, CMYK, ini tanpa tambahan tinta merah ya. Kita lihat warna buah-buahannya di sini, warna merahnya nggak begitu terang katanya, tapi kalau ditambahin tinta dengan tinta merah, ini warna merahnya lebih kontras ya. Jadi color gamutnya ini lebih kaya, lebih banyak. Begitu juga kalau misalnya cetak foto standar ya tanpa campuran tinta grey seperti ini gambar lebih ke kulit ya atau wajah. Kalau misalnya pakai tinta grey ditambah, nah ini hasilnya dia lebih kontras. Warna rambutnya itu lebih jelas, apalagi untuk gradasi di area yang gelap seperti ini ya. Ini gradasinya sangat halus banget, jadi sangat-sangat detail dan smooth. Nah, jadi ini kelebihannya dari si Canon. Kalau misalnya tambahan tinta grey ini buat cetak foto, ini hasilnya lebih detail sekali. Oke? Nah, begitu juga kalau misalnya si pakai tinta grey ini, kalau misalnya kita cetak foto dengan menggunakan beberapa jenis kertas foto yang berbeda, hasil outputnya itu biasanya akan berbeda. Kalau misalnya tintanya hanya 4 warna. Tapi kalau misalnya dengan tambahan tinta grey, dia bilang si Canon mengklaim dengan jenis kertas berbeda pun kualitas cetaknya akan menjadi sama ya. Jadi teknologinya masing-masing berbeda. Kalau si Epson itu dia mungkin lebih ke hasil cetak landscape atau pemandangan, misalnya warna langit atau misalnya warna hijau pegunungan segala macam. Nah, itu karakternya masing-masing berbeda. Ada yang suka dengan warna Canon yang lebih solid, ada juga yang suka dengan warnanya Epson yang lebih soft. Jadi tergantung masing-masing sukanya seperti apa, karena semuanya sama-sama bagus. Oke, itu aja yang saya bisa sharing ya. Kalau misalnya teman-teman lagi cari yang namanya printer untuk cetak foto ya, saat ini kita sudah punya namanya Epson L805 dan Canon G570. Nah, jika ada koreksi atau informasi, silakan di-share supaya kita sama-sama belajar. Dan untuk mendukung channel ini tetap berjalan, kalau ada iklan di depan atau di tengah atau di belakang jangan di-skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Dan kita tunggu koreksi, informasi atau update-nya supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.